Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Islam itu indah jamaah. Dan tema kita pagi hari ini adalah Ain, penyebab kematian umat Rasulullah. Wah, tadi sudah dibahas sama guru-guru kita. Dan mungkin kalau jamaah yang ada di rumah pengen bertanya nih sama guru-guru kita dan pengen dijawab, caranya gampang banget. Tinggal lihat nih, buka Instagram Islam itu indah. Nih aku kasih tahu ya, buka Instagram Islam itu indah. Terus dicari yang video, ada yang ustadz yang tampan sekali, Masya Allah. Yang kancingnya kebuka satu tadi pas Ya, bikin. kancingnya kebuka satu. Nih ada videonya. Postingan terakhirnya Islam itu indah lah. Nah nih videonya Ustadz Syam jamaah. Langsung deh, ini kan ada kolom komentarnya. Di komen di situ nanya apa aja segala macam ya mengenai penyakit Ain. Gak usah soal jodoh, sudah banyak pertanyaan itu. Dan insya Allah akan terjawab tahun ini insya Allah ya. Amin ya Allah. Amin. Masya Allah. Jamaah kita lanjutkan lagi pembahasan kita tapi ada tayangan dulu nih yang mau aku kasih lihat ke jamaah yang ada di rumah. Mengenai apakah Ain itu bisa menyerang benda mati. Kita lihat tayangannya jamaah. Silakan. Keren banget. Ini 12 jutaan impor kali itu bang ya? Bang? Iya, apa? Lihat dulu tuh, pelek. Keren. Ya udah lewat bang. Gak boleh gitu. Kalau takjub lihat harta orang atau barang milik orang lain, yang kita kagumin itu kagak boleh begitu ngomongnya. Kasihan. Bilang, Masya Allah, Barakallah fiik. Biar kagak kenain dia, kenain hancur pelek orang atau orang sakit lagi. Oh jadi Masya Allah, Barakallah fiik gitu bang ya? Begitu. Sip, makasih bang ya. Iya. Wow, ini keren nih handphone baru ya, Sar? Gue dah. Iya. Lah kan abang barusan bilang, kalau takjub lihat barang atau harta orang lain, ngomongnya Masya Allah, Barakallah fikum. Masya Allah, tuh tayangannya pas banget kan sama pertanyaan aku yang tadi. Aku ulangin lagi ya, ceritanya aku rewind. Gitu kan. Aku lihat, Ustadz Syam, sepatu keren banget tuh. Bilang Masya Allah. Hah? Bilang Masya Allah. Bilang Masya Allah, Bilang Masya Allah. kenapa? Karena takutnya itu adalah penyakit Ain. Berarti bilang Masya Allah. Itu baru pertama tuh, baru sedikit tuh. Benar gak sih bilang Masya Allah dan ada gak sih tanda-tandanya benda itu terkena penyakit Ain? Nah, aku mohon penjelasannya dari Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Tabi guru-guruku, Ustadz Maulana, Habib Abdullah dan Mas Soni yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berfirman, Walaula il dakhalta jannataka qulta ma Allah la quwwata illa billah. Dalam surah Al-Kahfi terkandung banyak kisah. Termasuk diantaranya kisah Ashabul Kahfi, kemudian ada kisah Dzulqarnain, kemudian ada kisah Nabi Musa dan guru beliau, kemudian ada kisah tentang dua orang yang punya kebun. Yang satu yang punya kebun itu selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dia pun mengunjungi temannya kebun yang satunya. Lalu ketika masuk ke dalam kebun temannya ini lalu mengatakan, waduh ini bagus banget kebunnya apa segala macam. Maka dikatakan, falaula idh dakhalta jannataka qulta masya Allah. Kalau kau melihat kebunmu maka ucapkanlah masya Allah. Karena dia merasa begini awalnya, ini karena usaha saya sendiri bro. Saya menanam dengan bagus, saya kasih pupuk yang bagus, ini air hujan lancar. Dia merasa bahwa itu adalah usahanya sendiri sehingga ditegur sama Allah Subhanahu wa taala melalui lisan temannya, kawannya dengan mengatakan laula idz dakhalta jannatak qulta masya Allah la quwwata illa billah. Ucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Nah, dari ayat ini mufassir mengatakan bahwasanya ini ada indikasi bahwa benda mati pun seperti kebun itu bisa terkena ain kalau kita membanggakan diri sendiri, kalau kita merasa bahwa yang hebat adalah kita, kalau kita merasa bahwa ini adalah hasil usaha kita, padahal kita diingatkan ucapkanlah masya Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. La quwata, tidak ada kekuatan illa billah kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada bacaannya lagi tadi sambungannya. Ya. Apa itu? Barakallahu fiik. Jadi kalau ada melihat sesuatu kepada seseorang, wah Masya Allah handphone baru tuh. Barakallahu fiik ya. Boleh. Atau sebelumnya atau mungkin karena lupa ya udah pas belakangnya aja gitu. Masya Allah la quwata illa billah atau bisa Allah yubarik
barik fik atau barakallahu fik atau Allahumma barik alaih, itu bisa semua. Jadi bacaan-bacaan supaya kita tidak lupa bahwa semua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini adalah kehendak Allah dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Biar bagaimana kita berusaha, kalau Allah tidak izinkan tidak akan pernah punya. Nah, tadi dikatakan, ada nggak ciri-cirinya, tanda-tandanya benda Nah, tersebut iya. terkena penyakit ain? Maka pernah guru kita Ustadz Febri menjelaskan bahwasanya contoh mobil nih, Ya. dikit-dikit kecelakaan, kemudian Nauzubillah. tidak ada sebab, tiba-tiba kegores lagi. Ini kok kenapa ya? Kayaknya nyetir udah hati-hati banget. Tapi kalau bukan, itu kan kalau kita membawa kendaraan itu cuma dua kemungkinannya. Kalau bukan kita yang bawanya ugal-ugalan, bawa santai pun masih bisa terkena dari belakang. Orang lain yang Orang lakuin lain yang ya. kenanya itu. Maka itulah semua adalah tanda-tanda supaya kita diingatkan bahwasanya ada yang menguasai kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kebun misalnya yang awalnya dibangga-banggakan. Bagaimana sih kita mau bangga dengan kebun padahal kita nggak pernah tahu setelah kita naruh benih, Anda bisa menjamin nggak tumbuh? Nggak ada jaminan. Allah Subhanahu wa taala yang punya kuasa atas segala itu. Kemudian benda yang lain misalnya, kok tiba-tiba sendal baru dipuji-puji, pas dibawa kemana hilang misalnya sendalnya. Pokoknya ada aja gitu ya pada benda-benda tersebut. Bahkan dalam riwayat seekor onta pun terkena gitu. Onta juga terkena. Iya, maka Rasulullah SAW menegurnya gitu. Jadi oh ini onta ini terkena ain gitu. Awalnya ontanya sehat, kok tiba-tiba sakit gitu. Oh, Masya Allah. Berarti kita bacanya Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Boleh. Atau barokallah, Fik. 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 Iya, barakallahu fik. Wah, Fika barakallahu itu. fik. Fika. Tapi dibacanya barakallahu fik biar keren aja. Barakallahu fik. Masya Allah. Biar kayak orang Arab. Yes, jazakallah khair Ustaz ya, Iya, sama. Masya Allah. Itu bacaannya mungkin kalau misalnya kita punya benda kesayangan atau kita mau memuji benda yang bagus banget yang kita lihat ya jamaah yang ada di rumah. Nah mungkin nanti akan kita bahas lagi, nanti akan aku tanya sama guru-guru kita kalau misalnya bendanya udah kena penyakit ain, apa yang harus kita lakukan? Nanti makanya jangan kemana-mana. Nah sebelumnya ada artikel nih mengenai sering unggah foto di medsos penyebab terkena ain. Waduh aku sering banget lagi nih. Aku bacain dulu ya. Ini di era modern sekarang nih banyak yang menggunakan media sosial, medsos nih. Mulai dari remaja yang selalu kekinian, orang tua hingga anak-anak. Mereka menggunakan medsos untuk sekedar membagikan aktivitas, informasi, bisnis hingga politik yang disertai foto bahkan video. Memang menggunakan medsos tidak salah, namun kita harus hati-hati karena dengan menggugah foto atau video dapat menyebabkan kena mata jahat atau penyakit ain yang dapat membahayakan kita. Waduh, kita tanya sama Habib Abdullah. Siap. Habib, tadi kan Ustadz Maulana sedikit tuh menjelaskan kalau orang yang kena penyakit ain ada kekuning-kuningan, kemerah, kehitaman badannya apa segala macam ya Bib ya. Ada lagi gak sih Bib? Dan benar gak sih memang tanda-tandanya seperti itu atau memang ada lagi nih Bib? Dan apa bedanya dengan penyakit pada umumnya? Habib Abdullah, aku mohon penjelasannya, silakan. Siap. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Banyak daripada penyakit kena mata atau ain, korban yang dipandang ini nggak tahu dia kena ain atau sakit penyakit biasa lain, ya. gitu ya. Bahkan dia juga nggak tahu apa efek dari kena mata itu. Efeknya kenapa sih gitu. Nah, kurang lebih penyakit ain ini sama penyakit yang biasa, yang medis yang sering ada baik masuk angin dan lain sebagainya, kurang lebih sama. Sama. Kurang lebih sama. Akan tetapi ada yang membedakan. Ya. Apa bedanya dan lebih spesifiknya apa? Ya. Bedanya adalah bahwa penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan secara medis. Oh, minum obat anti panas juga nggak bisa gitu ya? Kadang-kadang dibawa ke dokter juga, dokter nggak tahu ini penyakit apa. Oke. Tapi kadang-kadang ya karena ibaratnya medis mengobati secara keilmuannya, ibaratnya ya ada kerusakan di mana dan lain sebagainya. Tapi pada intinya penyakit itu nggak selesai-selesai Mas Oni. Jadi kadang-kadang ada kayak orang gitu ya, kurus terus bertahun-tahun. Padahal sudah dibawa berobat ke kanan, ke kiri dan lain sebagainya. Nah itu indikasinya ain. Oh.
Kadang-kadang ibaratnya ya ikhtiarnya Masya Allah, keluarganya sampai ngobatin ke sana sini. Mungkin sering terjadilah ya, Ya. ibaratnya di antara kita mungkin ada yang penyakit mohon maaf ibaratnya sampai muntah-muntah. Ya. Setiap beberapa hari sekali muntah. Nggak selesai-selesai muntahnya dan subhanallah ketika diperiksa nggak selesai juga. Tapi dokter bilang, wah ini perasaan bisa disembuhin tapi nggak sembuh-sembuh. Tapi nggak juga. sembuh-sembuh Nah, gitu ya, ternyata itu itu air gitu. beda yang paling spesifik. Ya. Kemudian yang disebutkan tadi sama guru-guru kita, Ustadz Maulana, yaitu kepala pusing, rasa sakit kepala yang kadang-kadang pindah-pindah, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Ya. Terus lagi petunjuk yang paling kuat itu wajah. Nah itu gimana tuh? Wajahnya tuh agak pucat kadang-kadang. Oke. Dan juga kadang merah keiteman. Jadi kadang pucat, terlalu pucat gitu, Ya. kayak mohon maaf kayak jenazah. Ya. Ataupun kadang merahnya sampai kayak ngebakar gitu. Nah ini salah satu tanda-tanda ataupun indikasi seseorang itu terkena daripada penyakit Ain. ain. Kemudian diantaranya juga tangannya ini sering keringetan. Oh keringetan, karena kan kalau sekarang kan ada yang bilang kalau keringetan kan ada jantung apa Iya, segala macamnya. betul. Tapi Nah, ternyata pas kadang- dicek nggak ada, mungkin ain. Kadang-kadang ain seperti itu. Oh. Nah, kemudian kadang-kadang disertai juga kesemutan. Kesemutan. Ada kesemutannya. Dan terkadang ada rasa panas yang dirasakan. Tiba-tiba kayak panas dingin tapi panas mulu gitu di anggota badan badan. tuh buatnya kayak Iya, panas terus. badan. Tapi bukan yang panas yang ibaratnya kalau kita demam kan orang lain yang ngerasain. Iya. Sedangkan kita berasanya dingin. Tapi ini kita ngerasa kayak badan itu ada yang panas kayak kebakar gitu. Oh padahal pas dites termometer nggak panas Enggak suhunya. panas kadang-kadang, tapi berasanya kayak Panas. Dan banyak lagi daripada ciri-ciri Ciri-cirinya. ataupun indikasi orang yang terkena penyakit ain ini. Tapi sedikit banyaknya itu adalah ciri-ciri orang terkena penyakit ain ya Bib ya. Naam. Mungkin kalau kita sudah berobat ternyata nggak sakit gitu atau udah dikasih obat kok belum sembuh-sembuh tapi ciri-ciri itu tetap ada berarti indikasi bisa dibilang itu penyakit ain. Penyakit ain perlu diobati. Perlu diobati. Baik Habib Jazakallah Habib Abdullah. Masya Allah, Dan bagaimana cara mengobatinya nanti akan dibahas di Islam itu Indah. Makanya sayang kalau nggak nonton sampai akhir. Nah jamaah yang ada di rumah, kalau misalnya aku sudah nanya, sekarang aku mau ngasih kesempatan untuk jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya ke media sosial Islam itu Indah. Dan langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Senangnya kalau pagi hari ini kita menyapa jamaah, tapi jamaah yang menyapa kita lewat pertanyaan. Gimana Lewat Ustaz Sam, udah siap? Instagram Islam itu indah Ustaz. Jadi Ustaz Sam yang buka ya, coba karena kita- saya gaptek. kita langsung aja Ustaz ya, mudah-mudahan Ya. bisa dilihat juga sama Bisa, jamaah di bisa, rumah. bisa. Coba. Kita Bismillah. coba buka Bismillah, Instagram Islam itu indah. Nah Bisa ini kelihatan nggak dari rumah? coba kita lihat. Ya. Nah ini nih apa Ustadz pertanyaan yang memang Pertanyaan, dari awal sudah. ya. Ya ini dia nih. Kita masuk di Instagram Islam Ya, itu jangan indah. ada fotonya Kita buka Ustaz Sam. Ya, postingan kita lihat terakhir. postingan. Wah udah 112 komen Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Jadi betul-betul jamaah ikut ya. Iya coba Ya. kita coba. Ini aja deh Ustadz, aku Ya. pilih ya Ustadz ya. Karena ini Ya. yang awal banget bertanya nih Ustadz nih. Ya. Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam mau tanya Ustadz, tolong dijawab ya. Bagaimana cara menghadapi suami yang susah dinasehatin buat sholat? Setiap kali saya menyuruhnya untuk sholat, selalu dia mengabaikan perkataanku. Seakan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Padahal saya hanya ingin suami ibadah bersamaku, menjadi imam dalam setiap sholatku. Terima kasih Ustadz, mohon jawabannya. Ya, makasih banyak Mbak yang luar biasa yang menginginkan suaminya untuk salat. Ingat ya, tidak ada kata perintah buat laki-laki. Yang ada mengingatkan. Karena kata perintah itu nggak enak. Pasti laki-laki itu nggak mau diperintah-perintah. Ya, sebaiknya diingatkan. Orang sholat nggak boleh disuruh-suruh. Nggak boleh orang sholat Nggak disuruh-suruh. bisa disuruh. Karena dia lagi sholat, masa disuruh-suruh? Gitu. Nunggu Dan selesai upayakan dulu. teknik yang terbaik untuk mengingatkan. Sekali lagi ya, mengingatkan udah azan. Alhamdulillah udah azan, aku mau sholat. Jadi keteladanan yang terbaik. Kak, aku mau sholat, tapi aku mau diimamin sama kakak. Iya. Jadi merasa bangga. Sekali lagi merasa bangga. Dan kalau perlu alhamdulillah sering-sering orang tua datang nginep di rumah atau mertua datang menginap di rumah. Kadangkala suami itu malu kalau tidak salat kalau ada mertuanya. Sekali lagi jadi teknik yang terbaik. Atau lebih praktisnya lagi buat adakan pengajian
di rumah dihadiri oleh suami dan sudah kontak sama ustadznya, bahas tentang sholat, pentingnya sholat. Jadi enak, jadi bukan kita yang menyampaikan kepada suami, tapi suami diingatkan oleh lewat tausiahnya dari pengajian yang ada di rumah. Kemudian perdengarkan tausiah-tausiah yang tentang keutamaan atau bahayanya orang tidak salat. Dengan cara apa? Putar Islam itu indah. Ya ternyata ada manfaatnya. Atau beli suatu kalau DVD ya kasetnya itu DVD-nya. Bisa tuh tentang bahayanya. Atau lihat dengar ceramah yang luar biasa ada di radio ataupun di mana. Jadi teknik yang terbaik diingatkan, bukan diajarkan, bukan dipaksa ataupun disuruh-suruh, tidak boleh. Sebaiknya teknik yang terbaik adalah mengingatkan, menuntun bukan memaksa, karena Islam itu rahmat. Ya. Jadi bukan istri yang menasehatin Ustaz Bukan, ya, bukan memperdengarkan mengingatkan. Ya, aja. saya Boleh, lagi Ustaz, ya. silahkan dipilih Ustaz. Bismillah, aku pilih. Masya Allah bagus-bagus ini banyak-banyak banget. Atau saya baca 100 saja semuanya. Banyak banget Ustaz. Dari Angra Salim. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Saya mau wabarakatuh. bertanya, bagaimana caranya agar tidak mudah tergoda kembali untuk melakukan kesalahan ataupun kemaksiatan yang pernah dilakukan di masa lalu saat sedang proses berijrah. Untuk saat ini, terima kasih banyak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW mengingatkan bahwasanya yang berpengaruh kepada kita itu termasuk adalah yang paling vital adalah lingkungan. Oh, lingkungan. Maka ketika orang belajar hijrah maka sungguh yang paling dirubah itu adalah lingkungan pertemanannya. Mungkin ada yang mengatakan baguslah kalau yang tetangganya gini, teman-temannya gini. Maka kalau misalnya kita terjebak dalam misalnya pertemanan di lingkungan kita yang kurang baik, usahakan following kita, pertemanan di sosial media kita adalah sesuatu yang baik, yang selalu mengajak kita kepada kebaikan. Walaupun dalam Al-Quran disebutkan begini, al-akhillau yawma idzin ba'duhum ila ba'din illal muttaqun. Orang yang berpisah, bersahabat di dunia itu akan berpisah di akhirat kecuali sama-sama bertakwa. Jadi kalau mau bertahan istiqamah insya Allah maka perhatikanlah siapa temannya. Perhatikanlah dengan siapa kita bergaul. Ganti lingkungannya sebisa mungkin. Ustadz susah untuk mengganti lingkungan. Oh Masya Allah, iya karena hadiahnya surga. Seandainya hadiahnya tidak bagus atau biasa aja hadiahnya mungkin agak gampang ujiannya. Tapi karena ujiannya berat otomatis hadiahnya juga ada grand prize-nya yaitu Jannatul Firdaus insya Allah. Karena yang namanya orang menuju kebaikan pasti akan ada ujiannya. Masya Allah. Pertanyaan ketiga lagi. Oh Ternyata Masya Allah. Ini dari pertanyaan kemarin kali. Iya Ustadz. Ya ada yang kemarin menyebabkan kita angkat tema ini. Jadi kadang-kala pertanyaan jamaah itu diangkat jadi tema. Jadi menarik, ayo bergabung aja terus. Apa pertanyaan? Siap-siap Ustadz. Saya pilihin Ustadz. Ini karena banyak banget yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Satu Ustadz, apakah ain itu berhubungan dengan jin? Oh, Yang iya. kedua, apakah berbeda ain dengan sihir? Iya, Nah, itu aja. sangat berbeda karena kalau tadi dijelaskan oleh guru kita Habib Abdullah bahwa sebenarnya ain itu bisa jadi datangnya karena sesuatu yang takjub atau sesuatu yang membanggakan. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita membanggakan anak, tidak lama sakit itu anak. Atau memuji-muji sesuatu, terjadi sesuatu yang tidak mengenakkan pada benda itu ataupun sesuatu yang kita miliki. Aduh handphone saya bagus, tiba-tiba rusak. Rasain. Kadang-kadang gitu. Ih ya Allah kita sedih. Makanya kadang-kala kita ini contoh ya saya mau khutbah Jumat. Tapi saya mau enggak pakai kertas, pakai iPad. Pakai Tiba-tiba iPad. iPad-nya Ngeheng. La haula Waduh, wala quwata illa jadi billah. mulai saat ini aku nggak mau berani Udah mau pakai iPad lagi, Nggak Zat? mau pakai Ya kertas Allah. aja. Karena kan khutbah membaca khutbah ada sesuatu yang dibaca. Betul. Jadi bedanya sihir dan ain ya benar juga sih. Karena kalau sihir itu sesuatu yang terjadi karena bukan karena Allah. Ibaratnya tidak yakin adanya Allah terjadi sihir. Kalau yakin akan ada Allah tidak akan mungkin ada sihir. Jadi biasanya kalau ain itu Ustadz, sesuatu yang tidak disengaja Ustadz Tidak ya. sengaja. Kalau sihir itu memang ada Oh, niat ada dari niat, awal ingin gitu. mencelakakan. Naudzubillahi min dzalik. Oke, terima kasih banyak jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya ke Instagram Islam itu Indah. Mudah-mudahan nanti mudah-mudahan. bisa lagi insya Nah Allah. ini Mina bilang orang semua, Dah. kira-kira ada ke penanggalnya, penangkalnya? Iya. Nasabak makoy, nasabak dek disedingi.
Iya rega engka tu mitaya nata, ya rega sesuatu benda ta, elok Iya. puji-puji. Pak itu baju macam Iya. cantik maka kesi. Iya, Tapi bagaimana otomatis, caranya? iya, Otomatis, tapi otomatis bagaimana kita- caranya supaya penangkalnya? Angka kah amalan atau doa? Biar mau dibahas Pak. Sebenarnya banyak Ustadz. Oh, Tapi oke. sayang kalau kita bahasa Bugis. Oh iya. Karena ini TV nasional, enggak Iya, ada iya. subtitlenya di bawah. Pokoknya jamaah Iya. tetap di Islam itu indah, insya Allah. Setelah ini kita akan bahas penangkalnya Ustadz. Penangkal untuk Doa-doanya. terkena yang seperti itu. Yang seperti itu yang kita jelaskan tadi, baik itu penyakit ain, orang yang iri atau apapun itu, karena memang ada yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah.